Pada 12 Desember 1098 di Timur Tengah, peristiwa horor terjadi. Manusia memakan manusia dalam makna yang sebenarnya. Praktik ini mewarnai awal perang salib yang bakal merentang sampai abad selanjutnya. Setelah sukses melancarkan pengepungan di Antioquia, sekarang Antakya, Turki, tentara perang salib terus bergerak ke selatan untuk lebih dekat ke Yerusalem. Tujuan mereka pada saat itu adalah kota bernama Ma'arrat an-Nu'man atau biasa disebut sebagai Marat, sekarang wilayah Suriah. Marat dinilai tentara salib sebagai kota padat dan makmur, terletak di dataran tinggi bergelombang. Marat dikelilingi oleh benteng dan parit kering sebagai alat pertahanan. Thomas Asbridge menjelaskan pengepungan Marat dalam karyanya The First Crusade, A New History, The Roots of Conflict Between Christianity and Islam, terbitan Oxford University Press. Tentara salib dipimpin oleh Raymond IV atau Raymond de Saint-Gilles, Bohemond I atau Bohemond of Taranto, dan Robert II, pangeran dari Flanders, Prancis. Tentara salib sampai di Marat pada saat musim dingin 28 November 1098. Penduduk setempat sempat menganggap enteng mereka. Cemooh dan hinaan membuat para pasukan sangat marah. Tentara salib kemudian menyerang benteng Marat. Berbekal 2 tangga butut, serangan pertama jelas-jelas gagal. Raymond, Bohemond, dan Robert rapat menentukan strategi selanjutnya. Serangan langsung tentu tak akan mampu dilakukan karena jumlah penduduk Marat terlalu banyak. Itu akan memakan waktu yang sangat lama. Di sisi lain, pasokan makanan tentara salib sudah semakin menipis di musim dingin saat itu. Tentu kelaparan akan melanda mereka. Dengan sedih saya laporkan, kelaparan membuat 10.000 orang menyebar seperti ternak di lapangan, menggaruk tanah dan mencari gandum, jelai, kacang-kacangan atau sayur mayur, kata saksi mata bangsa Latin. Mereka saksi mata yang menuliskan pemandangan saat itu, yakni Raymond Aguilers dan penulis Gesta Francorum. Untuk menaklukkan benteng-benteng kaum muslimin, maka pasukan Raymond, Bohemond, dan Robert menjalankan strategi lanjutan, yakni dengan memanjat benteng Marat, sekalian merobohkannya dari bagian pondasi yang digali terus-menerus. Adapun pasukan kaum muslimin yang disebut oleh tentara salib sebagai Saracen mempertahankan diri mereka dengan ketapel batu raksasa, pelemparan sarang lebah, panah, dan api. Tentara salib membangun menara dari kayu yang lebih tinggi dari benteng Marat selama 10 hari. Proyek menara itu memakan biaya paling tinggi. Tujuan mereka supaya bisa menyerang ke bagian dalam benteng Marat dengan mudah. Kemudian mereka juga membuat konstruksi tangga yang dilengkapi dengan roda. Bahannya adalah dari kayu-kayu yang ditebang di luar benteng. Dengan tangga raksasa itulah kemudian pasukan bisa mendekati puncak benteng dan melancarkan serangannya. Penyerangan ke dalam benteng tak hanya satu sisi, tapi 2 sisi. Di sisi lain, penggalian pondasi benteng terus dilakukan dan akhirnya misi tercapai. Bagian benteng yang pondasinya dikeruk itu akhirnya ambruk. Kepanikan melanda penduduk kota. Dengan begitu, pasukan salib yang sudah kelaparan berhasil masuk ke dalam kota. Fajar menyingsing 12 Desember. Penjarahan kota Marat dimulai. Dari rumah-rumah penduduk sipil, pasukan Bohemond merampas emas dan perak serta membunuhi para penduduk kota. Tak ada sudut kota yang bersih dari mayat kaum muslimin. Dengan banyaknya mayat umat Islam, bahkan seseorang hampir tak bisa bepergian lewat jalanan kecuali dengan menginjak mayat-mayat mereka. Betapa mengerikannya keadaan saat itu. Kaum muslimin dibantai tak pandang bulu, baik yang terlibat peperangan atau rakyat sipil, semua dibantai tanpa belas kasih. Tiap lubang gua tempat persembunyian mereka disambangi tentara salib.
supaya penduduk keluar dari persembunyian mereka. Maka gua itu kemudian diasapi dengan belerang. Penduduk disuruh menunjukkan lokasi penyimpanan harta mereka atau sekedar dibunuh dan dilempar ke sumur. Beberapa dari sumber-sumber sejarah dari pihak Muslim menyatakan pengepungan ini setidaknya mengakibatkan 10.000 orang tewas. Kelaparan melanda bahkan sejak sebelum mereka berhasil menggempur benteng Marat. Setelah Marat berhasil ditaklukkan, pasukan menduduki kota. Namun, mereka tetap kekurangan bahan makanan di musim dingin itu. Tentara salib mengais uang dari kantong-kantong baju mayat-mayat yang mereka bunuh. Namun, rasa lapar sudah tak tertahankan. Sebagian mengambil jalan yang lebih mengerikan. Salah seorang saksi mata mengatakan, "Saya gemetaran untuk menceritakannya. Banyak orang-orang kita yang menderita kelaparan, memotong pantat mayat Saracen, maksudnya kaum muslimin. Bagian itu kemudian mereka masak dan makan, bahkan memakannya sebelum daging itu matang." Demikian kesaksian yang dituliskan oleh pendeta Vulture of Carthage. 3 pekan setelah 12 Desember, kondisinya masih seperti itu. Mereka memungut mayat kaum muslimin dari rawa-rawa dan memakannya. Kanibalisme di Marat adalah yang paling terkenal dari semua kekejaman Perang Salib I, tulis Thomas Asbridge. Pendeta Ralph Kahn dalam karyanya Gesta Tancredi bahkan mencatatkan hal yang lebih absurd lagi soal kanibalisme ini. Saking mengerikannya, sebagian orang bahkan ragu bahwa ini adalah kejadian yang sebenarnya. Namun, itulah keadaan sebenarnya, karena ini adalah catatan Ralph dari pihak orang Kristen sendiri berdasarkan keterangan orang lain yang ia temui pada saat Perang Salib sedang berlangsung. Dalam catatan itu berkata, "Yang saya dengar, mereka yang terdesak kondisi kekurangan makanan kemudian mulai memakan daging manusia. Orang dewasa di antara para kafir, maksudnya adalah kaum muslimin, dimasak di wadah dan anak-anak ditusuk dan dibakar," tulis Ralph Kahn. Sejak saat itu, pasukan salib terkenal dengan kejahatan dan kebiadabannya dalam peperangan terhadap musuh-musuhnya. Bahkan kepada mereka yang tak terlibat peperangan, mereka amat teramat kejam dan sadis. Hingga sematan haus darah dan kanibalisme terpatri atas mereka dan ditulis dalam lembaran-lembaran sejarah kelam kaum Nasrani. Dimulai sejak 1096, Perang Salib terus berlanjut usai pengepungan di Marat. Di kawasan Mediterania Timur atau Yerusalem, Perang Salib berlanjut sampai abad 13, di mana mereka tidak sama sekali menemui yang namanya kemenangan. Begitulah gambaran kaum kafir. Jika mereka lebih banyak dan lebih kuat atas kaum muslimin, tabiat asli mereka nampak dengan seketika. Slogan mereka dengan agama cinta kasih hanya tinggal slogan semata. Pada faktanya, mereka jauh sangat sadis, melebihi binatang melata sekalipun. Wallahu a'lam bishawab.